Wonderful Counselor, He is the Christ, the Almighty God. He is the Christ, everlasting Father. He is the Christ and Prince of Peace. Shalom saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun kalian berada. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama Maranatha. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kami berterima kasih firman-Mu yang menopang kehidupan kami. Bapa, kami percaya Engkau ada di sini saat ini, Engkau yang akan memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan, tolong Kau pakai hamba-Mu, Pastor Jonas, yang akan memberitakan firman-Mu, agar firman yang diberitakan sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga sertakan anak-anak-Mu yang melayani-Mu di tempat ini. Tuhan, sekarang kami mohon Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, untuk membukakan akal budi, hati, dan pikiran kami, agar firman yang disampaikan dapat kami terima dengan baik dan benar, masuk ke dalam hati kami, untuk memperbaharui kehidupan kami, dan meneguhkan iman kami. Kami mau menyambut firman-Mu dengan sukacita. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu di sini, siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, kami bersyukur bahwa kita mempunyai kesempatan yang indah ini berbakti bersama-sama meskipun melalui online. Marilah kita mulai menyembah Tuhan dengan lagu pujian yang kita buka pertama adalah Kasih dari Surga. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah
saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Lagu yang berikutnya, Tiap Langkahku. Lagu yang indah ini, klasik, Tiap Langkahku. Saya persilakan saudara-saudara untuk berdiri, jemaat berdiri sembari menyanyikan lagu ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkah ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita berdoa terus untuk Om Tim, Tante Christina, Tante Hermina, Tante Juliana, Tante Tris, Tante Iing, Pak Sugianto, Tante Juliana, dan Tante Hana. Dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Lagu ini juga saya lupa menyebutkan untuk ibu saya sendiri yang bulan lalu merayakan hari ulang tahunnya yang ke-96. Puji syukur, Tuhan selalu membimbing langkah-langkah kita semua. Lagu yang berikutnya adalah lagu baru, tapi kita akan belajar melalui online ini. Marilah kita mulai menyanyikan lagu ini, nyanyi-nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah,
Come Holy Spirit. Marilah kita masuk ke hadirat Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Persiapkanlah hati kami, bukalah pikiran kami. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like the spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Kami berdoa agar Tuhan bisa mengurap bibir dari pendeta Yonas, agar semua perkataan firman yang dituturkan adalah sesuai rencana Engkau, dan kami bisa menyerapkan di dalam hati kami dan melakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Marilah kita terus menyanyikan lagu ini. Come Holy Spirit, fill me. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Sebelum kita mendengarkan khotbah pendeta Yonas, marilah kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Andre. Marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul Tuhan untuk berbakti kepadamu, memuji namamu. Dan saat ini kami ingin berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit dan membutuhkan bantuanmu ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami, Om Sing, papanya Feby yang stroke Tuhan, harus operasi. Kami berdoa juga untuk Om Yakobus yang tiroid Tuhan, dan juga untuk Ko Handi dan Ko Yongki yang masih bergelut dalam ginjalnya, sakit ginjalnya, dan juga untuk Cik Riani dan Cik Lucy Tuhan. Kami berdoa terus untuk saudara-saudara kami ini supaya mereka boleh Ko jama Tuhan,
biarlah kesembuhan-Mu Tuhan, kekuasaan-Mu, kekuatan-Mu yang ajaib boleh menyembuhkan saudara-saudara kami ini Tuhan, supaya mereka boleh sembuh dan merasakan besarnya kasih-Mu dalam hidup mereka. Biarlah saudara-saudara kami boleh semakin dekat dengan Engkau dan beriman, semakin menggantungkan diri kepada kuasa-Mu Tuhan, kepada kemuliaan-Mu. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, untuk Om Tim, Tante Kristina, Tante Hermina, Tante Yuliana, Tante Tres, Ai Ing, Ai Vivi, Pak Sugianto, dan istrinya Tante Yuliana, dan Tante Hana. Kami berdoa ya Bapak, supaya Engkau juga menjaga kesehatan mereka Tuhan, menjauhkan kami semua dari penyakit Corona ini Tuhan, dan mencukupkan kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa supaya untuk jemaat Maranatha juga dan saudara-saudara kami yang melihat di online ini Tuhan, supaya Engkau lindungi Tuhan, Engkau bebaskan kami dari yang jahat, dan lebih dari semua itu biarlah kami semakin dekat dengan Engkau, semakin beriman kepadamu, dan biarlah Roh Kudus menerangi kami, membantu kami dalam kehidupan kami, menjaga kami, dan melindungi, memberkati, mencukupi kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk Austin Tuhan yang merayakan ulang tahunnya minggu lalu, dan kami berdoa supaya Engkau memberikan kesehatan kepadanya, dan sehingga dia boleh menjadi anakmu yang dekat dengan Engkau, dan boleh menjadi anak yang sukses, dan juga bisa berbakti kepada orang tua dan keluarganya, untuk kakek dan neneknya. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang membutuhkan bantuan-Mu, yang saat ini sedang dalam proses kehamilan Tuhan. Kami berdoa untuk Janet dan Cynthia, supaya kami berdoa supaya anak-anak mereka dan ibunya boleh tetap sehat Tuhan, dan sampai pada waktunya anaknya boleh lahir sehat, dan juga orang tuanya boleh selamat. Bapak, kami berdoa juga untuk Gereja Maranatha dan pelayanan kami yang online ini Tuhan, supaya Engkau menyertai, membimbing kami, pengurus-pengurusnya dan jemaatnya, supaya kami boleh berjalan melayani Engkau sesuai dengan rencana-Mu dan sesuai dengan petunjuk-Mu Tuhan, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Berkatilah gereja kami, berkatilah jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dan saudara-saudara kami yang menonton di dalam online kebaktian ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Senang sekali berjumpa kembali pada saat ini. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, dan kita membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi, meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Esokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, menyimpan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang siapakah sesamamu. Tentunya pertanyaannya adalah pertanyaan yang sangat-sangat mudah untuk dijawab, bukan? Siapakah sesamamu? Anak kecil juga bisa tahu. Siapakah sesamamu? Anak kecil juga bisa jawab. Sesama kita ya orang-orang di sekitar kita, sesama manusia, orang-orang di gereja, orang-orang di kantor, orang-orang di rumah, itulah sesama kita. Namun sesungguhnya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, sesama kita bukan sekedar orang-orang di gereja, bukan sekedar orang-orang di kantor atau di rumah kita masing-masing. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 ini. Sebab saya yakin ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang pasti pernah Anda dengar, atau Anda pernah baca, atau kalaupun tidak pernah dibaca semuanya, Anda dan saya pasti pernah mendengar kisah orang Samaria yang baik hati. Ada yayasan Good Samaritan Foundation yang sangat terkenal. Namun hari ini kita akan membahas tentang siapakah sesamamu. Nah, sebagai latar belakang kita membaca dari bagian-bagian yang sudah disebutkan tadi, bahwa ada suatu hari seorang ahli Taurat yang datang untuk mencobai Yesus. Wow. Ngapain dia mencobai Yesus? Ya, memang pekerjaannya mencobai Yesus. Hobinya mencobai Yesus, tidak semata-mata untuk menjatuhkan Yesus. Tapi di dalam teks yang kita baca, ahli Taurat ini datang untuk menunjukkan self-righteousness-nya, untuk menunjukkan pembenaran atau kebenaran dirinya, untuk membenarkan dirinya, untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih dari orang-orang lain. Itu sebabnya dia bertanya kepada Yesus, Yesus, perbuatan apakah atau apa yang harus diperbuat untuk memperoleh
hidup yang kekal. Bukankah ini pertanyaan yang lazim ditanyakan? Semua orang di dunia juga pertanyaannya sama, bukan? Apa yang harus aku perbuat supaya aku dapat hidup kekal? Semuanya berdasarkan atau berlandaskan kepada perbuatan. Karena itulah yang diajarkan oleh agama-agama di atas muka bumi ini. Apa yang harus dilakukan supaya mendapatkan kehidupan kekal? Berbuat baik dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan Yesus tidak menjawab, tetapi justru Tuhan Yesus melemparkan kembali pertanyaan ahli Taurat itu kepadanya dengan bertanya apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Sebab ahli Taurat ini tentunya tahu apa-apa saja yang tertulis di dalam hukum Taurat. Namanya ahli Taurat, pasti dia ahli, dia hafal, dia tahu bagian-bagian mana yang perlu dijelaskan, bagian-bagian mana yang harus disebutkan. Maka ahli Taurat itu menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus berkata, ya sudah, lakukan saja. Maksudnya apa nih? Apa berarti kalau ahli Taurat itu melakukan hukum Taurat, maka otomatis dia akan diselamatkan? Ya kan, jawabnya Tuhan Yesus seperti itu. Lakukan saja. Apa maksudnya? Apakah berarti dengan melakukan hukum Taurat, maka orang ahli Taurat akan diselamatkan? Ya, kalau jawabnya Tuhan Yesus seperti itu, tentunya ya seperti itu maksudnya. Tetapi kita semua tahu, bukan? Bahwa tidak seorang pun di atas muka bumi ini yang mampu dan yang sanggup melakukan hukum Taurat. Dan pertanyaan atau perintah itu sengaja dilemparkan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat untuk membuka atau untuk menunjukkan kelemahan-kelemahannya. Karena ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus dengan membanggakan dirinya, menunjukkan bahwa dia adalah orang benar, dia adalah orang yang suci, dia sudah melakukan Taurat, dan sekarang Yesus berkata, lakukanlah. Tetapi Alkitab berkata, kemudian ahli Taurat itu bertanya kembali untuk membenarkan dirinya. Maka ahli Taurat itu datang kembali, bertanya kembali kepada Tuhan Yesus, siapakah sesamaku manusia? Sekali lagi, pertanyaan ini juga sebetulnya pertanyaan yang hanya sekedar mencobai. Karena ahli Taurat ini menunjukkan ini loh. Aku ini ahli Taurat, aku ini orang saleh. Aku telah mengasihi sesamamu. Silakan sebutkan saja Yesus. Kemudian Yesus menunjukkan dengan menyampaikan satu perumpamaan. Dan dari sini kita bisa belajar siapakah sesama kita manusia. Ada 3 hal yang kita pelajari di ayat-ayat ini tentang siapakah sesamaku manusia. Pertama, perhatikan ayat 31. Kalau kita membaca, kemudian Yesus berkata, adalah seseorang yang berjalan turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Dari Yerusalem menuju ke Yeriko memang jalannya menurun. Yerusalem ada di posisi yang cukup tinggi. Dari mana-mana kalau kita menuju ke Yerusalem selalu naik menuju Yerusalem. Dari Yerusalem kita selalu turun. Dan apalagi menuju ke Yeriko. Nah, kita membaca di sini bahwa ada seorang yang berjalan atau berjalan menurun dari Yerusalem sedang menuju ke Yeriko. Kemudian di tengah perjalanan dia dirampok. Dirampok, hartanya habis, bukan saja habis, tetapi dia disakiti sampai setengah mati. Dan kemudian ayat 31 mencatat, kebetulan
ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang yang dirampok tadi, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ia menghindar. Siapakah dia? Alkitab berkata, ada seorang imam turun melalui jalan itu. Seorang imam. Kenapa imam ini lewat di situ? Imam ini dikatakan seorang imam turun melalui jalan itu. Berarti imam ini sama-sama datang dari Yerusalem. Kenapa imam ini di Yerusalem? Dari Yerusalem karena imam tugasnya adalah berdoa, menjadi perantara antara Tuhan dengan umatnya, dengan menaikkan doa syafaat, dengan mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan atas nama umat. Jadi imam ini pulang dari Yerusalem dan mungkin juga menuju ke Yeriko, karena Yeriko adalah tempat di mana para imam tinggal, para imam berkumpul. Kalau mereka tidak melakukan tugasnya di Yerusalem, mereka pergi ke Yeriko. Nah, kita membaca di sini, imam ini baru saja menyelesaikan upacara-upacara keagamaannya. Imam ini baru saja melakukan ritualnya. Imam ini baru saja melakukan ibadahnya kepada Tuhan di Bait Allah di Yerusalem. Dan sekarang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Di tengah jalan dia lihat ada seseorang yang setengah mati terkapar di pinggir jalan. Dia tidak menolong, tapi justru melewatinya dari seberang jalan. Dia menghindar. Aneh bukan? Seorang imam harusnya jabatannya adalah jabatan yang cukup terpandang. Jabatannya adalah jabatan yang tinggi. Mungkin kalau zaman sekarang imam itu bisa padanannya mungkin kira-kira pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang sudah top, yang sudah tinggi jabatannya. Dan ternyata imam ini tidak menolong. Mungkin dia takut. Dia melihat ada orang terkapar, jangan-jangan dia sudah mati. Sebab kalau imam menjamah orang yang sudah mati, maka kemungkinan dia akan menjadi najis. Itu sebabnya dia menghindar, atau mungkin ada alasan-alasan yang lain. Jadi kedekatannya, dalam tanda kutip, kedekatannya dengan Tuhan, kedekatannya dengan Bait Allah, kedekatannya dengan agama, kedekatannya dengan ritual agamawi yang dijalankan, tidak sampai kepada aplikasi yang nyata di dalam kasihnya kepada sesama. Tadi ahli Taurat itu berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih kepada Allah luar biasa, mungkin ditunjukkan dengan ibadahnya, mungkin ditunjukkan dengan ritualnya, mungkin ditunjukkan dengan sembayangnya, dengan doanya. Tetapi kalau itu tidak sampai membawa kita kepada kasih kita kepada sesama, ada sesuatu yang salah dengan kita. Jadi kalau begitu, imam di sini bukanlah seseorang yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok tadi, yang hidupnya sudah, yang keadaannya sudah setengah mati. Imam tadi mengasihi Allah, tetapi mengasihi Allah sebetulnya harus diwujud nyatakan dengan mengasihi manusia. Imam hanyalah jabatan. Anda dan saya, kalau Anda dan saya adalah imam, kita tetaplah manusia biasa. Pendeta adalah jabatan. Kalaupun Anda dan saya jadi pendeta, itu hanya jabatan. Anda dan saya pada hakikatnya adalah manusia, sama di hadapan Tuhan Allah.
Jangan pernah lupa. Jangan karena kita fokus kepada doa, fokus kepada ibadah, fokus kepada ritual, sampai kita lupa mengaplikasikan kasih kepada Allah itu dengan cara mengasihi sesama manusia. Jangan lupa, waktu kita nanti meninggal, kita dikuburkan di tanah yang sama. Pendeta tidak dikuburkan di tanah yang lain. Tanahnya putih. Sementara jemaat biasa tanahnya coklat. Atau Anda bukan pendeta, atau mungkin seseorang yang punya status atau punya posisi yang tinggi di dalam agama, posisi yang tinggi di dalam gereja, di dalam kekristenan. Anda dan saya sama dengan orang yang lain. Pada waktu kita meninggal, kita sama-sama meninggal dan status kita sama, dikubur. Dan dikuburkan ke dalam tanah yang warnanya sama, baunya sama. Tanah yang dipakai untuk mengubur Anda dan saya bukan lebih wangi daripada tanah yang dipakai untuk mengubur jemaat biasa. Jangan pernah merasa sombong, tinggi hati, merasa sudah tidak lagi menginjak tanah. Dan kita lupa akan sesama kita yang lain. Yang kedua, ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Yang kedua, yang tadi pertama ahli Taurat, yang pertama adalah imam. Yang kedua orang Lewi. Siapa ini orang Lewi? Orang Lewi adalah orang suku Lewi. Suku Lewi adalah suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Kalau kita melihat di Bait Allah, ada penyanyi-penyanyi, kemudian ada pelayan-pelayan yang melayani di Bait Allah. Mereka adalah orang-orang Lewi, khusus orang-orang Lewi. Suku Lewi adalah suku yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani Bait Allah. Nah, kita melihat orang Lewi ini walaupun pekerjaannya juga pekerjaan di Bait Allah, dalam pujian, penyembahan, perawatan Bait Allah dan sebagainya, tapi kita juga membaca di sini bahwa melayani Tuhan, rupa-rupanya orang Lewi ini juga tidak mau melayani, tidak mau membantu orang yang sedang dirampok dan setengah mati tadi. Jadi kita melihat di sini bahwa melayani Tuhan sebetulnya bukanlah sekedar seremonial di Bait Allah. Melayani Tuhan harusnya dinyatakan melalui pelayanan kita kepada sesama. Mungkin Anda berkata, ya tadi kan imam, ya boleh dikatakan padanannya walaupun berbeda ya. Padanannya pendeta, hamba Tuhan. Ya saya kan bukan pendeta. Ya mungkin Anda melayani. Anda mungkin melayani mempersiapkan perjamuan. Anda mempersiapkan musik, Anda main musik, Anda mungkin anggota paduan suara, pemimpin pujian, singer, pengurus, majelis, diaken, penatua, seksi perkunjungan, dan ketua komisi wanita, ketua komisi pria, dan sebagainya, atau koordinator. Jangan pernah lupa bahwa melayani Tuhan sebetulnya bukan hanya sekedar melayani pada waktu kita berada di gereja. Justru pada waktu kita berada di luar gereja, itulah pelayanan kita yang sesungguhnya. Ada gereja-gereja tertentu yang kalau mau ibadah mau selesai, sebelum diberikan doa berkat, biasanya pendetanya berkata, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi ibadah kita akan selesai, tetapi pada waktu kita keluar dari pintu itu, sesungguhnya kita sedang memasuki pelayanan kita yang sesungguhnya. Ada betulnya bahwa pelayanan yang sesungguhnya bukan sekedar di gereja. Di gereja kita melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan sebetulnya bukan melayani Tuhan. Itu melayani pekerjaan Tuhan. Tapi di luar gereja pun sebetulnya
itulah ladang pelayanan yang Tuhan sediakan bagi kita. Namun nampaknya orang Lewi ini tidak peduli dengan hal itu, dan orang Lewi ini menghindar dan dia juga melewati jalan seberang. Kemudian yang ketiga ada yang disebut orang Samaria. Alkitab berkata dengan jelas bahwa orang Samaria itu di dalam ayat 34 sampai ayat yang ke-35, orang Samaria ini justru berhenti dan kemudian dia merawat orang yang menurut konteksnya pasti dia orang Yahudi. Orang Samaria ini justru datang dan melayani orang Yahudi yang setengah mati itu. Nah, siapa orang Samaria ini? Perlu kita pelajari dan perlu kita bahas latar belakangnya. Kenapa Yesus sengaja menyebut orang ini sebagai orang Samaria? Nah, orang Samaria memiliki sejarah panjang permusuhan dengan orang Yahudi. Pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria jatuh ke tangan Asyur. Kalau kita belajar sejarah Israel, Israel pernah terpecah menjadi dua setelah Salomo, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara dengan ibu kota Samaria, Israel Selatan dengan ibu kota Yerusalem, atau kerajaan namanya Yehuda. Kerajaan Israel Utara atau disebut sebagai kerajaan Israel. Pada tahun 722, Israel Utara jatuh ke tangan kerajaan Assyria. Dan kemudian tahun 722 mereka dibuang ke Assyria. Dan sebagai gantinya, maka pada tahun 720 sebelum Masehi, Raja Asyur membawa atau mengekspor orang-orangnya untuk tinggal di Israel Utara. Jadi rupa-rupanya terjadi kawin campur di antara orang-orang yang didrop oleh Raja Asyur, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan Yahweh tadi, dan didrop ke situ, dan mereka kawin campur dengan orang penduduk yang masih ada di situ, dan kemudian mereka disebut sebagai orang Samaria. Nah, orang Yahudi memandang orang Samaria ini sebagai orang yang tidak murni, orang campuran, atau orang yang mungkin boleh dikatakan penyebutannya ini orang tidak kudus ini. Karena dia sudah kawin campur. Dan mereka punya tempat ibadah sendiri. Kalau orang Israel mereka menyembahnya di Yerusalem, di Bait Allah, orang Yehuda. Sedangkan orang Israel Utara mereka menyembah di Gunung Gerizim. Itu sebabnya kita melihat pada waktu Yesus berjumpa dengan wanita Samaria di sumur Yakub, Yohanes pasal 4. Wanita Samaria itu berkata, "Bukankah engkau orang Yahudi?" Orang Yahudi tidak berbicara kepada orang Samaria. Tapi Yesus sedang ingin memenangkan wanita Samaria itu. Sehingga Yesus berbicara kepada wanita Samaria itu. Karena wanita Samaria itu adalah orang yang membutuhkan keselamatan. Dia adalah sesama yang perlu diselamatkan. Nah, kalau kita membaca di sini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi orang Samaria ini justru melakukan jauh lebih dari yang dilakukan orang imam dan orang Lewi tadi. Imam dan orang Lewi tadi, mereka menghindar pada waktu ketemu dengan orang yang setengah mati. Tapi orang Samaria ini justru mendatangi orang Yahudi itu. Ayat 34 dan 35 saya mencatat ada 8 hal yang dilakukan orang Samaria itu. Alkitab berkata yang pertama, ia pergi kepadanya. 2, lalu membalut luka-lukanya, ayat 34 dan 35. 3, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. 4, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. 5, lalu membawanya ke tempat penginapan. 6, dan merawatnya. 7, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. 8, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali.
Lalu Yesus bertanya kepada ahli Taurat tadi, siapakah di antara ketiga orang ini yang menjadi sesama bagi orang yang sedang setengah mati? Siapakah sesamanya? Orang Yahudi itu menjawab, orang yang menaruh belas kasihan. Orang yang sudah menolong. Dia adalah sesama bagi orang yang dirampok tadi. Coba perhatikan di dalam ayat yang ke-37. Ahli Taurat tadi menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yesus menyebut dia sebagai orang Samaria. Tapi perhatikan baik-baik, orang Yahudi ini tidak menyebut Samaria. Orang Yahudi ini, ahli Taurat hanya menyebut orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Betapa orang Samaria ini sudah menjadi musuh, sampai menyebut pun tidak mau. Sebetulnya jawabannya pada waktu Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah seorang manusia, sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Harusnya, normalnya, jawabannya adalah ya orang Samaria itu. Betul? Tetapi aneh ya, ahli Taurat ini, aduh, kalau orang sudah bencinya, bahasa Jawanya bencinya kepati-pati. Bencinya sudah tidak tertahankan, menyebut saja pun nggak mau loh. Coba perhatikan ayat 37. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya itu. Adakah di antara kita yang punya kebencian terhadap seseorang? Kalau kebencian itu sudah menjadi-jadi, bahkan pernah ada seseorang yang berkata kepada saya, Pak Yonas, saya rela mati daripada saya harus berdamai dengan dia. Wow, saya kaget saja. Inilah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, inilah sesamamu. Tadi ahli Taurat ini bertanya, siapakah sesamaku manusia Tuhan? Yesus tunjukkan inilah. Yesus tidak menunjukkan, Yesus hanya bercerita, kemudian ditanya, siapa menurut kamu yang jadi sesama bagi orang yang setengah mati tadi? Ahli Taurat itulah yang menjawab, dia ini tadi orang Samaria itu. Setelah langsung dia menjawab, orang Samaria itulah. Siapa orang Samaria? Musuh. Jadi sesama itu Bapak Ibu, bukan orang yang hahaha sama kita. Halo, happy Sunday. Berikan tos kanan kiri, berikan senyum yang paling indah, senyum Pepsodent. Ya, bukan. Ya, termasuk juga, tapi bukan hanya itu. Siapa sesama kita? Menurut ayat ini, orang Samaria itu tadi, yang sudah menolong orang Yahudi, yang sudah menolong umat Tuhan. Orang Samaria, orang yang direndahkan, orang yang dihina, orang yang dianggap musuh, orang yang tidak diajak bicara, orang yang dianggap najis. Itulah sesamamu. Jadi kalau kita ditanya, siapakah sesamamu? Bukan sekedar suami kita atau istri atau anak-anak atau orang tua atau rekan di kantor atau rekan di gereja. Siapakah sesamamu? Lebih dari itu tadi. Orang yang selama ini menghina kita. Orang yang selama ini memusuhi kita. Orang yang tidak layak kita tolong. Kompetitor kita. Orang yang mengotori hidup kita. Orang yang sudah mengambil hak kita. Itulah sesama kita. Berat ya? Justru dari orang Samaria ini kita belajar yang namanya kasih. Kasihilah sesamamu manusia. Kasih itu bukan di mulut, bro. Kasihilah sesamamu manusia. Kasih itu diwujud nyatakan, dipraktekkan dengan tindakan yang nyata. Orang Samaria ini tadi mengasihi.
Dia mengasihi sesamanya. Dia menjadi sesama dari orang Yahudi yang setengah mati. Dia datangi, dia rawat, dia naikkan di keledainya sendiri, diangkat, dibawa ke penginapan, dirawat, diobati. Kemudian pada waktu orang Samaria pergi, dia tinggalkan orang Yahudi ini kepada penjaga penginapan. Kemudian diminta untuk dirawat, dikasih uang 2 dinar, dan dikatakan kalau kurang aku datang lagi nanti, aku tambahi kamu kekurangannya berapa. Luar biasa. Sementara kita yang sudah dikasih oleh Tuhan dengan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini sebagai bukti nyata kasih Tuhan, seringkali kasih itu hanya mengalir dan berhenti sampai kita dan tidak mengalir keluar dari kehidupan kita kepada orang lain. Maka kemudian Anda dan saya dipertanyakan. Kalau gereja dan gereja saling cakar-cakaran, orang Kristen dan orang Kristen saling cakar-cakaran, suami istri sama-sama Kristen berantem cakar-cakaran, lalu apa hakikat iman kekristenan yang sesungguhnya? Ada seorang yang berkata, ya saya mengasihi Pak, tapi saya nggak bisa loh ya kalau suruh bicara sama dia. Saya nggak benci loh. Saya mengasihi, saya mengampuni. Tapi saya nggak bisa kalau suruh dekat-dekat sama dia. Saya nggak bisa kalau berkawan sama dia. Itu bukan mengasihi. Walaupun mulut Anda dan saya berkata saya mengasihi, saya mengampuni, tapi dalam hati kita yang paling dalam kita belum mengasihi. Bahkan ajaran Yesus lebih lagi. Matius 5:43. Kamu telah mendengar firman yang berkata, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Sulit bukan? Bahkan Yesus berkata, kalau engkau ditampar pipimu satu, berikan juga pipi yang lainnya. Kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Ini ajaran firman Tuhan. Mengasihi sesama. Sesama tidak harus sama. Yang namanya sesama belum tentu sama. Yang namanya sesama belum tentu sama warna kulitnya. Yang namanya sesama belum tentu sama bahasanya. Yang namanya sesama belum tentu sama gerejanya. Yang namanya sesama belum tentu sama asalnya. Yang namanya sesama belum tentu sama kesukaannya. Kita sering mendengar firman ini sudah berkali-kali. Tapi pada prakteknya, kasih itu belum mengalir sampai kepada sesama. Kalaupun kepada sesama, adalah sesama yang sama dengan kita. Jadi belajarlah dari Tuhan Yesus. Sesama kita bukanlah sekedar orang yang punya kesamaan dengan kita. Bahkan sesama kita adalah orang-orang yang telah memusuhi kita. Telah memfitnah kita. Telah mengolok-olok kita di Facebook. Telah memfitnah kita di WA. Telah menjelek-jelekan kita di media sosial. Telah mengata-ngatai kita dengan kata-kata kotor. Itu sesama yang kepada kita harus mengasihi. Lebih dari sekedar teman-teman gereja. Lebih dari sekedar keluarga kita. Mengapa? Karena Yesus pun telah melakukannya bagi Anda dan saya. Dan Anda dan saya dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus artinya mengikuti Dia, mengikuti ajarannya, dan melakukan apa yang Dia lakukan. Melakukan apa yang Dia perintahkan. Kalau Dia berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Mari lakukan.
Langkah pertama, bagaimana caranya? Belajar menyapa terlebih dahulu. Kalau kita berjumpa, musim corona sudah selesai, kita bisa berikan tangan, kita berjabat tangan. Kita tegur. Kalau dia ulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun bro. Selamat ulang tahun sis. Kalau perlu kita kasih hadiah yang paling baik. Kepiting saus tiram. 3 porsi. Mengapa? Itulah cara kita mengasihi sesama kita. Diwujud nyatakan dengan tindakan nyata, bukan lain di bibir, lain di hati. Sama dengan yang di bibir, sama dengan yang kita lakukan. Memang tidak mudah. Seorang prajurit keheranan ketika mendengar Jenderal Robert Lee mengucapkan kata-kata bernada pujian tentang seseorang. Jenderal, kata prajurit itu, tidak sadarkah Anda bahwa orang yang Anda sanjung itu adalah salah satu musuh terbesar Anda yang selalu berusaha memfitnah Anda? Benar, sahut sang jenderal. Tetapi tadi yang ditanyakan adalah pendapat saya tentangnya. Pendapat saya tentang dia. Bukan pendapat dia tentang saya. Ini dalam sekali. Kebaikan hati Jenderal Lee adalah ilustrasi yang baik tentang membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini kita menyadari bahwa hal itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Bahkan kadang-kadang mustahil dilakukan, bukan? Tapi kalau Yesus sudah bersabda, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Tugas kita hanya mau mentaati Juru Selamat Tuhan dan Raja kita. Karena Yesus pun juga pernah berdoa, Yesus pun pernah mengampuni orang-orang yang sudah menganiaya dia. Kepada orang yang menghina dia, Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Bahkan setelah Yesus bangkit dari kubur, bangkit dari kematian, Yesus tidak mendatangi Pontius Pilatus. Ayat Alkitab tidak berkata, maka pagi-pagi benar Yesus bangkit dari kematian. Dan Yesus mendatangi Pontius Pilatus, Imam Kayafas, dan Imam Besar Kayafas. Dan Yesus tampar satu persatu, sehingga Pontius Pilatus mati berdiri, dan Imam Kayafas mati terkencing-kencing. Bukan. Yesus memberikan teladan yang luar biasa kepada kita murid-muridnya. Jika kemudian kita berbuat sewenang-wenang kepada orang yang baru saja kita doakan, berarti sikap kita benar-benar tidak konsisten, bahkan tidak masuk akal. Abraham Lincoln pernah berkata, cara terbaik untuk menghancurkan seorang musuh adalah dengan menjadikannya seorang sahabat. Luar biasa. Sekali lagi, cara terbaik menghancurkan seorang musuh adalah dengan menjadikannya seorang sahabat. Karena itu dengan pertolongan Tuhan, biarlah firman ini berbicara kepada kita, untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Siapa sesama kita? Sesama manusia, bahkan termasuk orang-orang yang sudah memusuhi kita, orang yang sudah memfitnah, orang yang hobinya menggosipkan kita, orang yang berbicara busuk tentang kita, orang yang menjelek-jelekan kita di media sosial, menjelek-jelekan kita di WA dan sebagainya, orang yang telah menyakiti hati kita begitu dalam. Mereka adalah sesama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa biarlah firman-Mu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk bisa melakukannya dan menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Terpuji Engkau Bapa kami yang di sorga, yang sudah berfirman kepada kami. Dan olehnya kami bersyukur, karenanya
Kami berdoa biarlah kasih anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan sukacita Roh Kudus menyertai kami semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Maranatha, come Lord Jesus, come. Haleluya. Amin. Saya berdoa kiranya kita sekalian diberkati melalui penyampaian firman Tuhan ini dan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, Sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. hari itu Yang termulia. haleluya Tuhan datanglah. Dalam kemuliaannya bersama para tebusan. Sambutlah segala suku kaum dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja, ya Yesus. Maranatha datanglah. Haleluya Tuhan datanglah. Dalam kemuliaannya bersama para tebusan, sambutlah Dia Raja. Segala suku kaum dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja,